سحوب على شاطئ الهوى يقبل حكاية قلب أبطالها نسوا. Waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi, sampai Nabi banyak puasa di bulan itu, yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu. Tadi saya mau ke sini, Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Lalu tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya, dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah, dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial, disebut bulan hurum. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum, larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri, gak mungkin nyogok, gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan.
Nggak boleh potong kuku, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh tepuk nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing. Ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umroh, pulang haji sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umroh korupsinya lebih gede misalnya. Ya. Jangan kurang umroh dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina, dimulai dari 0 ya. Nah, 0, kosong lagi. Hilangkan. 1, 2, 3, kosong. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Kalau Anda kumpulkan semua itu, latihan meninggalkan yang haram, terbiasa mengerjakan yang halal, menjauhi yang dilarang, maka disatukan menjadi jamak, bentuknya disebut hurum namanya. Ada 4 bulan disebut bulan hurum, 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan ini. Siapa yang masih ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 Rajab. Bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Maaf Pak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Zalim, fala tazlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada gelas, ada gayung. Gelas untuk nampung air minum, gayung nampung air mandi. Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim namanya. Nah sekarang, anfus jamak dari nafas tubuh kita. Ya ini anfus itu jamak dari nafas nih kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya. Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki, melangkah pada yang baik. Quran surah misal ke-25 ayat 69. Ya, baik, semuanya sudah diatur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik, sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik, berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Saya tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi nggak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka yang pertama, ini masih ada waktu? Masih, sampai jam berapa ini? Oh, ini Pak Nanang kalau rakyatnya sudah begini nggak ada pilihan nih. Baik, tahan baik-baik. Ini terakhir bagiannya. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat nggak pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah, sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka mustahil. Sekarang nggak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu, tapi dengan orangnya punya hubungan buruk, kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B, tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan, mustahil Anda dapatkan. Nah, sekarang karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia.
Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja itu hukum dunia. Jujur hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non muslim misalnya punya perilaku buruk yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non muslim, Anda misalnya zalim pada non muslim, berlaku juga, jangan harap karir Anda sukses. Sama persis. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah, melanggar dua ketentuan tadi, maka kata Nabi, naqtas sauda, diberikanlah kemudian di atas katup hatinya noda-noda hitam. Semakin banyak dikumpulkan, semakin menutup seperti ini. Kalau sudah menutup begini, banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, bukan hanya pada Allah tapi juga hubungan dengan manusia, maka anna yustajabu lidzalik. Bukan Allah nggak mau kabulkan doanya, tapi mental setiap diminta. Perhatikan. Masuk minta, diturunkan, balik, diturunkan, balik, diturunkan, balik. Setiap dimintakan. Nabi pernah mengisahkan seorang, thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara. Ada orang datang berkelana pengen berdoa kepada Allah menempuh perjalanan panjang. Doa yang dikerjakan saat perjalanan panjang cepat dikabulkan 2 kali lipat dari yang biasa. Kemudian menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna cepat dikabulkan. Yang ketiga dia mengangkat tangan. Doa yang dilakukan dengan mengangkat tangan cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3 amalan dia kerjakan 6 kali seharusnya lebih cepat dikabulkan. Tapi apa komentar Nabi pada saat itu? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi begitu dia minta dengan keadaan itu, mental lagi. Apa penyebabnya? Maaf, mat'amu haram, karena dia cari kerja dengan cara yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perilakunya haram. Ya, tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu Anda kurang baik, dengan ayah Anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kepada karir pekerjaan Anda. Apalagi kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan. Terakhir, bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekadar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan.